Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anggraina, NPM 121-2020-015. Jadi video ini adalah video yang dibuat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Statistika Bisnis 2. Dalam video ini akan disajikan langkah-langkah penyembuhan untuk uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi dengan data yang pernah diberikan. Kemudian, dalam video ini juga akan diinterpretasikan output dari temuan pada pengujian yang akan dilakukan. Jadi, yang pertama itu akan dilakukan penyembuhan pada pengujian normalitas. Jadi, kita harus buka dulu datanya pada pojok kiri atas, pada open file, lalu diubah tipe filenya, lalu dicari data yang akan digunakan. Data penyembuhan uji normalitas fix, terus di open, ditunggu sebentar, terus diklik OK. Nah, ini datanya udah kebuka, lalu untuk variabel yang nggak diperlukan bisa di-clear aja. Terus, untuk pengujian kali ini akan dilakukan dengan 4 variabel dengan jumlah sampel sebanyak 90 sampel. Nah, ini. Kemudian, untuk yang pertama itu kita harus cek dulu apakah data ini benar memang tidak normal gitu. Jadi, kita harus munculkan dulu residualnya. Pada analyze, regression, linear, lalu dimasukkan variabel dependennya itu variabel Y dan variabel X1, X2, dan X3 sebagai variabel independen. Kemudian pada save di checklist pada unstandardized residuals, lalu klik continue dan klik OK. Setelah muncul outputnya bisa di close aja, terus balik lagi, yang penting udah muncul res satunya. Kemudian untuk pengujian normalitasnya itu pada analyze, non-parametric test, legacy dialogues, dan one sample KS. Karena untuk pengujian normalitas kali ini menggunakan metode Kolmogorov Smirnov. Kemudian untuk res satunya dimasukkan ke dalam tes variable list, lalu diklik OK, dan dilihat angka asymptotic-nya. Jadi, data yang dikatakan normal adalah data yang signifikasinya di atas 0,05. Sedangkan data yang digunakan kali ini, signifikasinya itu adalah 0,006 atau di bawah 0,05 atau data yang digunakan itu tidak normal. Jadi, harus dilakukan penyembuhan. Untuk penyembuhannya itu, langkah yang pertama adalah kembali ke dalam SPSS-nya, lalu akan diidentifikasikan dari keempat variabel ini yang mana saja variabel yang tidak normal. Jadi, pengujian normalitasnya itu bukan berdasarkan residual, tetapi dari setiap variabelnya. Jadi ini tes variabel listnya dikeluarin res satunya, kemudian dimasukkan Y1 sampai dengan X3. Lalu diklik OK dan dicek untuk nPart testnya. Signifikasinya itu dari Y itu adalah 0, X1 0, X2 0, dan juga X3 0. Berarti keempat variabelnya itu memang tidak normal. Jadi keempat variabelnya harus dilakukan penyembuhan. Kemudian, kita harus tahu bentuk histogram dari setiap variabel yang tidak normal. Jadi, kita buka pada grabs, legacy dialogues, dan pilih histogram. Karena yang nggak normal itu semua variabel, jadi semua variabel harus dilihat histogramnya. Untuk variabel yang pertama itu variabel Y, terus di checklist pada display normal curve, terus diklik OK. Dan dilakukan untuk ketiga variabel yang lain. Pada grabs, pilih legacy dialogues, pilih histogram, untuk Y-nya dikeluarkan, dimasukkan X1, lalu diklik OK, terus pilih grabs lagi, lalu legacy dialogues, lalu histogram, lalu X1-nya dikeluarkan, lalu dimasukkan X2, lalu diklik OK, kemudian pilih grabs lagi, lalu legacy dialogues, lalu histogram, X2-nya dikeluarkan, dan dimasukkan X3, lalu diklik OK. Nah, ini setelah muncul semuanya, jadi kita bisa lihat bentuk dari masing-masing histogramnya. Kemudian, kita harus identifikasikan dari setiap histogram ini termasuk ke dalam jenis yang mana. Ada jenis moderate, ada jenis substansial, ada jenis severe, itu pada positif dan negatif skewness. Dan dalam penentuan histogram ini bersifat subjektif, karena setiap orang mungkin akan menilai bentuk yang berbeda dari setiap histogram. Jadi untuk histogram yang pertama pada variabel Y menurut aku masuk ke dalam golongan moderate positif skewness. Untuk X1 juga masuk ke moderate, untuk X2 juga ke moderate, dan untuk X3 juga ke moderate positive skewness. Setelah kita tahu bentuknya, lalu kita di sini tahu harus mentransformasikan datanya itu seperti apa. Jadi kalau datanya itu adalah moderate positive skewness, kita harus masukkan rumus SQRT atau kita buat akar kuadrat dari nilai residualnya. Jadi kita balik lagi ke SPSS-nya, lalu kita transformasikan setiap variabelnya pada transform, compute variable, lalu dimasukkan SQRT underscore Y, karena ini untuk variabel Y, di sini dimasukkan SQRT
buka kurung, Y-nya dimasukkan, terus ditutup kurung, lalu klik OK. Ini diabaikan aja outputnya, lalu kita memunculkan lagi untuk variabel yang lain pada compute variable, Y-nya diganti jadi X1. Kemudian untuk di bagian numeric expression-nya juga Y-nya diganti dengan X1. Ini bisa double klik atau dimasukkan melalui tanda panah. Terus diklik OK, terus ini diabaikan aja, terus transform lagi yang lain. Di sini X1-nya bisa diubah menjadi X2. Terus ini dihapus lagi. Di sini ada X2 dimasukkan, diklik OK. Itu kayaknya di belakang ada bank paket deh, jadi berisik. Terus ditransform lagi untuk variabel yang terakhir, yaitu variabel X3. Terus ini dihapus, dimasukkan X3, baru diklik OK. Nah, setelah muncul SQRT-nya, yang harus kita lakukan adalah memunculkan nilai residual untuk pengujian normalitas. Ada analyze, regression, linear, lalu untuk variabel dependennya diubah menjadi variabel SQRT. Independennya juga sama, diubah menjadi SQRT. Lalu tinggal klik OK dan diabaikan lagi outputnya. Lalu yang terakhir adalah dilakukan pengujian normalitasnya. Apakah data yang kita sembuhkan sudah benar-benar sembuh atau sudah menjadi normal? Untuk tes variable list-nya kita ganti kepada residual yang terakhir, karena itu kan residualnya udah hasil dimasukin rumus SQRT. Terus diklik OK, terus dibaca pada tabel one sample kolmograph Smirnov, pada asymptotic to tell-nya itu sudah berubah menjadi 0,093 atau di atas 0,05, atau data yang kita gunakan setiap variabel independennya itu sudah normal terhadap variabel dependent. Untuk yang kedua, aku akan membuat langkah-langkah melakukan penyembuhan pada uji multikolinearitas. Jadi kita harus buka juga datanya, biasa diubah tipe filenya, disesuaikan, terus dicari data penyembuhan uji multikolinearitas, terus diklik open, ditunggu, baru diklik OK. Nah, ini udah muncul. Setelah itu kita lakukan uji multikolinearitas untuk menentukan apakah datanya itu memang terdapat multikol. Tapi sebelum itu kita harus munculkan dulu nilai residualnya. Pada analyze, regression, linear, lalu dimasukkan variabel dependennya itu variabel Y dan variabel X1 sampai dengan S4 untuk variabel independen. Lalu pada statistics, di checklist pada collinearity diagnostics, lalu diklik OK, dan pada plot dimasukkan spreadsheet pada Y dan spread pada X. Kemudian diklik continue, lalu pada save dimunculkan unstandardized pada residual, lalu di continue dan diklik OK. Lalu setelah muncul outputnya, kita scroll ke bagian bawah. Di sini ada tabel koefisien. Jadi untuk pengujian multikol, syaratnya itu adalah toleransinya itu nilainya harus di atas 0,1 dan VIF-nya itu harus di bawah 10. Jadi di sini kita lihat dulu setiap variabelnya. Untuk variabel X1 atau EARNS itu toleransinya itu 0,455 atau sudah di atas 0,1. Untuk VIF-nya itu juga sudah di bawah 10 karena 2, sekian. Itu berarti sudah tidak terdapat multikol. Kemudian untuk variabel X2 atau variabel wealth, toleransinya itu juga sudah di atas 0,1 atau 0,505. Untuk VIF-nya itu juga di bawah 10 atau 1, sekian. Untuk variabel X3 atau X, itu toleransinya itu 0,1 atau sama dengan 1, jadi belum lulus untuk toleransinya. Kemudian untuk VIF-nya itu juga di atas 10, jadi untuk variabel X3 ini terdapat multikolinearitas. Kemudian untuk variabel X4 atau H itu toleransinya juga sama dengan 1 dan untuk VIF-nya itu adalah 9,976. Jadi kalau misalnya dilakukan pembulatan itu sudah sangat dekat kepada 10, jadi juga sudah dianggap terdapat multikolinearitas. Karena variabel yang terdeteksi ada multikol itu ada 2, yaitu variabel X3 dan X4. Salah satu variabelnya itu harus dihilangkan biar nanti variabel yang dimunculkan itu jadi tidak terdapat multikol. Kita harus balik lagi ke datanya, kemudian kita lakukan pengujiannya lagi pada regression, linear, tapi untuk variabel X3-nya itu dihilangkan karena kan tadi pilihannya salah satu di antara variabel X3 atau X4 karena dua-duanya terdapat multikol. Karena di sini aku mau ngilangin variabel X3, berarti variabel X4-nya tetap. Terus langsung diklik OK aja dan di scroll ke bawah dicari tabel coefficients. Nah, ini udah muncul. Untuk angkanya juga otomatis jadi berubah. Jadi untuk variabel
X1 tetap masih tidak terdapat multicall, untuk variabel X2 itu juga tidak terdapat multicall, dan untuk variabel X4 itu juga sudah menjadi tidak terdapat multicall karena pada toleransinya itu sudah di atas 0,1 atau di sini 0,826, dan untuk VIF-nya itu sudah turun menjadi 1,211 atau di bawah 10. Jadi ketiga variabel yang digunakan itu sudah tidak terdapat hubungan linier antara variabel yang digunakan dengan variabel dependennya, yaitu variabel income. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga adalah penyembuhan terhadap uji heteroskedastisitas. Jadi kita buka lagi datanya karena data yang digunakan itu beda. Kita ubah tipe filenya, terus dimasukin contoh panel 1, klik open, ditunggu sebentar, klik OK. Nah, ini udah muncul. Untuk variabel yang nggak digunakan bisa langsung dihapus aja, nggak penting. Terus company agak dilebarin dikit. Terus di sini kita lakukan pengujian dulu, uji hetero. Di sini aku mau pakainya uji Glatzer untuk nentuin apakah memang benar data ini terdapat hetero. Jadi kita munculkan dulu nilai residualnya pada analyze, regression, linear, lalu Y1 sebagai variabel dependent, X2 dan X3 sebagai variabel independen. Terus pada save di checklist pada unstandardized, klik continue, lalu klik OK. Setelah itu di close dulu sebentar. Kita transform residualnya. Untuk melakukan pengujian Glatzer itu kita harus ubah residualnya menjadi absolute. ABS res 1. Terus di sini kita masukin rumus ABS buka kurung res 1 tutup kurung. Oke. Setelah itu di close lagi, baru dilakukan pengujian hetero pada regression linear. Azan guys, break dulu bentar, maaf. Lalu Y1-nya diubah jadi ABS res 1. Terus statistiknya didiemin aja, plots-nya ini udah dimasukin, slice pada Y dan spread pada X. Terus untuk save-nya di unchecklist pada unstandardized dan include the covariance mix. Baru klik continue dan klik OK. Lalu scroll ke bawah bagian coefficients. Di sini untuk X2 signifikasinya itu adalah 0,019 atau di bawah 0,05. Sedangkan untuk X3 itu adalah 0,890 atau di atas 0,05. Ini berarti untuk X2 itu terdapat hetero, sedangkan pada X3 itu tidak terdapat hetero, dan data yang baik adalah data yang tidak terdapat hetero. Berarti data yang harus kita sembuhkan itu adalah variabel X2. Untuk melakukan penyembuhan, yang pertama itu kita harus lihat sebaran data dari X2-nya. Kita bisa masuk ke menu Graph, lalu kita pilih Legacy Dialogs, dan kita pilih Bar. Di sini kita bisa pilih Simple, lalu pilih Values of Individual Case. Bisa di-define, terus dimasukin X2 pada bar represent-nya. Lalu setelah itu kita klik OK, dan di sini kelihatan untuk variabel X2 sebaran datanya itu dari berapa sampai ke berapa. Dan untuk data yang terlalu tinggi untuk X2 ini ada sebaran data ke 37 ya. Sampai 40 itu tinggi banget, terlalu tinggi, beda banget dari yang lain. Dan untuk data yang terlalu rendah itu ada pada variabel ke 21. Pas di 21 ini rendah banget. Terus untuk data yang rendah juga ada di sekitar variabel 60-an ya. 60 sampai 63 lah. Ini variabelnya terlalu rendah. Nah, kalau misalnya kita udah tahu variabel-variabel mana aja yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, kita bisa balik lagi ke datanya untuk menghapus variabel tersebut. Jadi ini namanya kita lakukan sistem outlier, kita hapus variabel yang terlalu tinggi. Tadi itu yang pertama, variabel ke-21 terlalu rendah. Di sini kita hapus. Kita clear, terus untuk variabel ke-37 ya. 37 atau 36 ya, 37 lah. Sampai ke 40, ini di clear. Setelah itu yang terakhir itu tadi kan variabel ke-60 ya, karena beberapa di atas ada yang udah dihapus, jadi agak dinaikkan dari variabel 56 sampai dengan variabel ke-59. Ini dihapus juga, di clear. Setelah itu kita lakukan pengujian lagi, apakah dengan data yang sudah di outlier pada yang terlalu tinggi atau terlalu rendah itu sudah bisa membebaskan variabel tersebut dari
hetero. Jadi kita lakukan pengujian lagi, kita munculkan residualnya pada analyze, regression, linear, lalu ABS res 1-nya diubah menjadi Y1 karena tadi ada yang udah beberapa dihapus. Terus untuk plots-nya ini tetap aja, untuk save-nya di checklist lagi, unstandardized dan include-nya, terus continue, klik OK. Bisa keluar lagi, setelah itu kita absolutkan residual keduanya. Pada compute variable ini diubah jadi res 2, terus ini juga diubah, dihapus dulu res 2-nya, di double klik, klik OK. Setelah muncul absolute dari res 2, kita lakukan pengujian hetero pada analyze, regression, linear, lalu untuk Y1-nya diubah menjadi ABS res 2. Terus untuk save-nya kita unchecklist lagi, klik continue, lalu klik OK. Setelah itu kita scroll ke tabel coefficients. Di sini bisa terlihat untuk variabel X2 itu sudah menjadi 0,179 signifikasinya, itu berarti sudah di atas 0,05, dan untuk X3 itu tetap di atas 0,05 namun angkanya berubah menjadi 0,767 karena tadi beberapa yang udah dihapus. Jadi kesimpulannya, data ini sekarang sudah terbebas dari hetero, atau data ini sudah dipastikan tidak ada kesamaan varian antara nilai residualnya nih, res 2 yang kita gunakan dengan variabel independennya pada X2 dan X3. Nah, yang terakhir untuk penyembuhan yang keempat itu adalah penyembuhan terhadap pengujian autokorelasi. Jadi untuk pengujian autokorelasi ini menggunakan data yang sama, data panel, terus kita lakukan pengujian. Di sini aku mau pakai uji run test aja yang lebih mudah. Kita masuk ke analyze, non-parametric test, legacy dialogs, lalu kita pilih runs. Terus di sini yang kita masukkan itu adalah res 2-nya. Kita masukkan ke test variable list, karena kan ini udah jadi res 2 kan. Terus kita klik OK. Lalu kita lihat di sini assume sig to tailed-nya itu atau signifikasinya itu adalah 0 atau di bawah 0,05. Sedangkan data yang tidak terdapat autocall itu harusnya data yang di atas 0,05. Berarti datanya itu memang harus disembuhkan. Untuk penyembuhannya di sini aku akan menggunakan metode penyembuhan Cochrane-Orchard. Jadi yang pertama itu kita harus balik ke datanya dulu. Terus kita munculkan variabel baru dengan rumus lag. Jadi kita pilih transform, lalu compute variable, lalu kita buat semua variabelnya itu menjadi lag. Kalau di hetero kan tadi harus diubah jadi absolute ya, kalau di sini jadi lag. Tapi untuk semua variabel, dari variabel Y1, ini namanya kita masukin dulu Y1. Terus di sini rumusnya diganti jadi lag. Bisa dicari lewat function di sini. Tapi kelamaan karena ini UAS, langsung aja ya. Terus tutup kurung, klik OK, ini diabaikan aja. Terus kita munculin lagi pada transform compute variable X2. Terus di sini Y1-nya juga diubah jadi X2. Terus klik OK. Terus ini keluarin lagi outputnya, terus ditransform lagi compute variable, terus ini diubah jadi X3. Terus ini X2-nya juga dihapus dulu, diubah jadi X3. Baru diklik OK. Selanjutnya yang harus kita lakukan itu adalah membuat residual dari tag yang sudah kita buat. Ini namanya salah lagi. Gak apa-apa lah, bisa diubah dari variable view. Nggak perlu dimasukin rumus ulang, tinggal diubah aja, dihapus. Terus pilih data view, terus kita munculkan nilai residualnya itu pada analyze, regression, linear, terus ini direset, terus untuk variabel lag Y1 dimasukkan ke variabel dependent, dan variabel lag X2 serta lag X3 dimasukkan ke variabel independent. Selanjutnya pada save-nya itu dimunculkan unstandardized-nya, continue, OK, terus ini di close lagi, ini udah ada res 3. Setelah itu untuk res 3-nya juga kita transformasikan menjadi lag pada transform compute variable lag res 3. Nah, terus ini X3-nya dihapus, ini res 3-nya dimasukin, baru klik OK, ini diabaikan lagi, masih lagi-lagi diabaikan. Setelah itu baru kita lihat koefisien betanya pada analyze, regression, linear,
Terus di sini dependennya diubah menjadi res3. Terus variabel independennya diubah menjadi leg res3. Terus di save itu harus di unchecklist karena ini melakukan pengujian biar nggak muncul lagi residunya. Terus baru diklik OK. Lalu kita scroll untuk tabel koefisien. Kita lihat bagian unstandardized beta. Di sini untuk leg res3 itu koefisien betanya angkanya adalah 0,886. Ini harus diingetin 0,886 karena angka ini nanti akan dimasukkan ke dalam rumus. Kita balik lagi ke datanya. Sini, terus kita masukkan rumus dengan angka tadi 0,886 ke transform compute variable. Di sini kita masukkan rumus untuk setiap variabelnya. Di sini pertama kan Y1 kan. Rumusnya itu adalah, ini aku tambahin add biar beda ya. Rumusnya itu adalah kita masukkan Y1-nya, ini double klik, terus dikurang 0,886, terus baru dikali leg Y1. Klik OK, oh nggak bisa. Salah deng. Ininya salah. Tapi kayaknya ininya nggak dikasih kurung deh guys. Lupa guys. Terus ini diklik OK. Apakah bisa? Jawabannya bisa. Y1. Nah, terus kita lakukan hal yang sama untuk variabel X2 dan X3. Ini diubah dulu jadi X2. Terus ini Y1-nya dihapus, diganti jadi X2. Terus ini leg Y1-nya juga dihapus, ganti jadi leg X2. Oke, keluar, terus diubah lagi jadi X3. Ini diganti angka 3, terus ini diganti jadi X3. Ini dimasukin dari sini. Terus ini legnya juga dihapus jadi leg X3. Baru diklik OK, keluarin. Kalau udah selesai semua, kita munculkan nilai residualnya pada analyze. Emang ini rada muter-muter sih rumusnya. Apa lah, yang penting sembuh ya. Ya satunya jadi dependent, terus independennya dikeluarin jadi X2 dan X3 yang udah dimasukin rumus. Terus ini di save-nya di checklist pada unstandardized dan include, klik continue, klik OK. Keluarin lagi, ini udah muncul res4. Setelah itu kita lakukan uji rantes pada analyze, non-parametric test, legacy dialogs, runs, terus ini diubah jadi res4. Terus diklik OK. Terus ini untuk signifikasinya sudah naik menjadi 0,810 atau di atas 0,05, atau data yang kita ujikan itu berarti sudah terbebas dari autokorelasi. Itu berarti data yang kita uji residualnya itu tidak saling terkait atau tidak terdapat korelasi terhadap variabel dependen dan juga variabel independen. Nah, kalau penyembuhan autokorelasi udah selesai, berarti video ini juga udah selesai. Makasih guys yang udah nonton. Wow, kita udah selesaiin 1 semester jadi YouTuber. Semoga semester depan gak ada YouTuber lagi. Semoga offline, amin, 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 amin. Terus, maaf kalau misalnya video ini terlalu nge-rap. Soalnya buru-buru, biar cepet aja durasinya, biar nggak gede storage-nya kan, makan storage-nya. Shout out untuk Bapak dosen, Bapak Muhammad Faisal yang udah ngasih materinya dari awal sampai habis. Dadah guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.